Ya, jadi saya sepakat dengan Bu Ketum bahwa revisi Undang-Undang Sidiknas itu memang perlu dilakukan. Hanya untuk melakukan revisi itu memang kita perlu mengundang stakeholders yang berkaitan dengan itu agar masukan dari draft yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu memperoleh masukannya itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Karena Sidiknas itu kan memang tidak hanya melulu tentang pendidikan, tetapi berkaitan, semuanya itu berkaitan, ya guru, ya siswa, pembiayaan, sarana prasarana dan lain-lain. Oleh karena itu ini memerlukan banyak pihak yang bisa memberikan masukan, stakeholders, saya kira ya, stakeholder pendidikan, agar rancangan undang-undang ini menjadi komprehensif gitu. Tidak ada celah lagi untuk dikomplain oleh masyarakat. Ya, jadi memang yang dikedepankan dalam rancangan undang-undang Sidiknas ini kan hanya 3, undang-undang guru dan dosen, kemudian undang-undang pendidikan tinggi, satu lagi undang-undang undang-undang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi, satu lagi undang-undang Sidiknas sendiri ya. Hanya 3 itu, padahal ada begitu banyak undang-undang yang ngomong tentang pendidikan. Itu yang dikhawatirkan tumpang tindih gitu. Jadi semua ini harus dikaji betul, lalu kemudian nanti bisa dirumuskan undang-undang Sidiknas yang komprehensif tadi gitu. Intinya bahwa undang-undang Sidiknas itu kan merupakan gabungan dari banyak komponen yang menuju ke satu visi. Nah, visi pendidikan kita itu kan kalau di peta pendidikannya kan memang belum masih jadi pro kontra ya. Waktu itu kan tidak memasukkan kata agama saja sudah ramenya karu-karuan gitu ramenya. Nah, ini visi pendidikan yang tadi saya sebutkan itu saya ambil dari visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang intinya ingin mewujudkan Indonesia yang maju melalui profil pelajar Pancasila. Nah, apakah dengan berbagai hal yang muncul sekarang ini, dengan COVID-19, dengan disrupsi yang saat ini memang sedang kita hadapi ini, apakah Undang-Undang Sidiknas ini masih bisa mengcover gitu ya, jadi masih bisa digunakan sebagai payung untuk kita melaksanakan pendidikan di Indonesia ini. Nah, ini memang ada yang perlu diperbaiki, akan tetapi jangan tergesa-gesa. Saya sepakat untuk tidak tergesa-gesa karena memang ini perlu pemikiran yang panjang, perlu masukan dari berbagai pihak. Dan yang saya ketahui dari kementerian sendiri mengatakan ini baru draft awal yang memang masih akan didiskusikan. Kami akan melakukan kajian terlebih dahulu, tentu saja nggak bisa kami, kami akan lakukan kajian, kami akan bentuk tim saya kira ya, agar kami bisa memberikan masukan. Boleh jadi masukan itu nanti akan kami gabung ke masukan dari PGRI Provinsi Jawa Tengah, lalu PGRI Provinsi Jawa Tengah itu biasanya kita sampaikan juga ke PB PGRI sehingga kita menjadi satu kesatuan masukan, komprehensif kan, nggak ada pertentangan satu sama lain untuk kita berikan kepada kementerian. Seperti itu saya kira. Bu, kalau ada perubahan undang-undang gitu akan pengaruhi kurikulum untuk mahasiswa kependidikan nggak Bu, yang sekolah di UGRIS? Sebenarnya sebelum Undang-Undang Sidiknas ini diundangkan pun kan ini kurikulum sudah berubah. Seperti kurikulum sekolah, baik di tingkat SD sampai dengan SMA SMK, sekarang ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Sementara di perguruan tinggi kita saat ini sudah menyesuaikan dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di dunia pendidikan sebenarnya sudah berubah, tapi sistem pendidikan nasional kita ini memang sampai saat ini dirasa masih bisa menaungi perubahan kurikulum seperti ini. Sehingga memang kalau memang diubah dan memang itu perlu diubah, itu diperlukan cukup waktu untuk mendiskusikannya.
Jadi diperlukan cukup waktu juga untuk bisa mengakomodasi berbagai masukan dari stakeholder pendidikan. Ya, saya kira dari unsur perguruan tinggi, dari PGRI, organisasi pendidikan, organisasi profesi, itu terutama, kemudian juga dari pemangku kepentingan yang lain. Pendidikan itu kan dari masyarakat, jadi organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah itu juga diperlukan semuanya. Maka kemarin ketika disampaikan visi pendidikan Indonesia tahun 2035, itu sudah geger duluan karena loh kok tidak ada kata agama. Jangan-jangan nanti mau dihapus ini pelajaran agama, kan seperti itu. Jadi ini memerlukan stakeholder pendidikan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kemudian juga institusi pendidikan, organisasi profesi pendidikan. Sudah mulai, hanya belum optimal. Sudah mulai. Jadi saya melihat melalui media sosial bahwa dari Muhammadiyah sudah ada masukan, walaupun belum terstruktur dengan baik ya, masukan itu belum disampaikan secara komprehensif belum, tapi baru pendapat dari ketuanya, kemudian dari beberapa pengurusnya begitu. Jadi masih parsial, belum dilakukan secara komprehensif. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.